Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji Hendra Mukri SOS, anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Demokrat. Yang saya hormati Pak Sudarto SE MPD, pemateri pada hari ini. Kemudian Pak Sadudin yang tadi telah mendoakan kita bersama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ibu-ibu yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya juga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir. Yang tentu yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kegiatan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Hendra Mukri hari ini melaksanakan kegiatan resmi, kegiatan pemerintah, yaitu ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kami mengapresiasi DPRD Kota ini, acara hari ini adalah review ulang perjalanan bangsa yang di era digitalisasi dan reformasi teknologi ini. Banyak sekali yang lupa akan sejarah perjuangan bangsa, bahwa kemerdekaan itu bukan dikasih oleh penjajah 350 tahun dan 3,5 tahun oleh Jepang, itu bukan dikasih cuma-cuma. Bagaimana pengorbanan para pahlawan yang telah gugur membela negara kita sampai dengan merdeka. Untuk itu keprihatinan kami juga di era digitalisasi informasi ini, teknologi ini, anak-anak muda khususnya tidak lagi mengenal perjuangan bangsa seperti apa. Yang asik mereka dengan gadgetnya, betul ya Bu ya? Termasuk ibu-ibu juga ya. Kalau bangun aja diambil gadget dulu. Nah ini teknologi informasi ini penting Bu, tapi bagaimana kita menggunakan secara positif ya. Artinya kalau ada konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya kita, itu akan merusak generasi muda. Dan perhatinya lagi, pemuda ini kadang disuruh baca Pancasila saja nggak hafal ya Bu ya. Jangan hanya pemuda, ketua DPR mana tuh Jawa Tengah nggak bisa baca Pancasila. Jawa Timur ya, ini kan sangat terlaluan ya. Berarti dia nggak mengingat perjuangan bangsa itu. Nanti saya apresiasi Pak Hendra Mukri ini udah 3 kali Pak jadi anggota DPR ya. Dan 2 kali bersama-sama saya jadi sekretaris. Kami sudah 2 periode. Yang pertama ketua partai, saya ketua partainya Bu Demokrat, kedua sekretarisnya Pak Hendra. Kemudian karena hubungan kita bagus dan Hendra Mukri ini bagus, saya tetapkan lagi jadi sekretaris. Tepuk tangan dong untuk Pak Hendra ya. Ya. Beliau ini bagus ya Bu ya? Iya, enggak, kalau nggak bagus bilang nggak bagus, kalau bagus teriak bagus. Bagus nggak? Nah, berarti kalau udah bagus, amin. Saya siap menyalonkan. Saya calonin lagi ya Bu ya? Tapi Ibu pilih ya? Ya, karena beliau ini hari ini kepeduliannya luar biasa mengumpulkan ibu-ibu. Demikian saya kira, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan langkah ibu buat sekalian ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga majelis ilmu Bu. Majelis ilmu, nanti ibu akan mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana sejarah bangsa yang sampai saat ini sudah kita nikmati bersama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan berikutnya yaitu sambutan Bapak Haji Hendra Mukri SOS, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, sekaligus membuka acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, kencang nih gitu lah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tadi menjawab salam saya diberikan kemudahan dan kelancaran dan kabulkan hajat-hajat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ya ba'da la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Budiman AS, anggota DPRD Provinsi Lampung, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung. Dan yang saya hormati Bapak narasumber, orang tua saya Bapak Sudarto SE MPD,
dan yang saya hormati kakanda saya Kang Haji Kang Sahrudin, dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa saya buka satu persatu, tidak mengurangi rasa takjub saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu adik saya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia pada menjelang siang hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dalam rangka silaturahmi sekaligus kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila oleh saya Haji Hendra Mukri dari fraksi Partai Demokrat. Selawat salam tersurah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selaku pengikutnya mudah-mudahan dapat syafaat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, pertama dengan kerendahan hati saya mengucapkan ribuan terima kasih dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk memenuhi undangan saya, yang mana dalam rangka kegiatan DPRD Kota Lampung mengenai sosialisasi ideologi Pancasila yang tentunya disampaikan oleh Pak Haji Budiman tadi adalah ini sebuah majelis ilmu yang tentunya kita tidak harus mengikuti teknologi dan tanpa melupakan sejarah yang pernah terjadi, karena tanpa sejarah kita semua tidak ada sampai dengan hari ini. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita mengamalkan dan menghayati tentang norma-norma kehidupan maupun tentang kegiatan-kegiatan kita dalam bermasyarakat. Dan pada hari ini menjadi sebuah kegiatan yang menjadi agenda di DPRD Provinsi maupun di DPRD Kota terkait tentang sosialisasi ideologi Pancasila, yang tentunya tadi sangat miris disampaikan Ketua bahwa salah satu anggota DPRD, bukan anggota DPRD maupun Ketua DPRD yang tidak hafal dengan Pancasila, dan sedangkan beliau adalah disumpah di saat janji sebagai anggota DPRD. Sila-sila itulah yang harus diamalkan kita sebagai anggota DPRD Provinsi maupun Kota. Dan pada hari ini juga ini sebuah kebahagiaan Pak Haji Budiman, karena mungkin sudah bertahun-tahun saya tidak pernah bertatap muka maupun berkumpul Bapak Ibu ya, karena kondisi COVID yang dialami bukan hanya di Lampung, tapi di seluruh dunia mengalaminya. Jadi kalau dulu itu mau datang mungkin dibuka pintunya, tapi kalau sekarang diintip dulu siapa katanya, benar nggak Bu ya? Ya Kang ya, dilihat dulu siapa yang datang ini, ya karena itu tadi takut membahayakan. Tapi ya alhamdulillah kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya juga secara pribadi mengumpulkan kegiatan hari ini adalah salah satu keinginan untuk bisa sama-sama kita mendalami sila-sila Pancasila yang nanti mungkin disampaikan oleh narasumber Pak Sudarto, yang mana kita agar bisa menjalankan kehidupan ini menjadi sebuah kegiatan yang secara bermasyarakat kita bisa saling bergotong royong maupun menimbulkan rasa kebersamaan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, penempatan yang kurang pantas, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya bisa sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ideologi Pancasila saya buka pada hari ini. Terima kasih, dan sekali lagi saya terima kasih. Maaf yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya memberikan kepada saya memandu, memoderatori kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebelum sama-sama kita simak paparan dari kedua pemateri, sedikit saya sampaikan bahwasanya pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini ada dua orang. Yang pertama Pak Sudarto SE SPD, dan yang kedua Bapak Haji Budi Harjo yang sedianya sudah hadir namun beliau terkendala kemacetan di Kota Bandar Lampung. Berikut kurikulum singkat dari kedua pemateri.
Yang pertama Bapak Sudarto SE SPD. Beliau masih dalam kategori milenial karena kalau di aktivitasnya beliau adalah aktivis pramuka. 2 periode sebagai sekretaris Warcap Pramuka Kota Bandar Lampung. Tumbuhnya tunas persatuan dan kesatuan, namanya ini nggak tahu loh apa coba. Bener, Budi Utomo. Timbulnya organisasi pemersatu bangsa Indonesia, Budi Utomo. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tangan ge. Ada hadiahnya Pak Ho. Waduh. Terima kasih, silakan duduk. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Angkat tangan di kepala. Turun. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Jawabannya terakhir hanya Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bertumpah darah yang satu, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan di Indonesia. Betul. Ya, sabar-sabar ini, ayo. Waduh, ada atensinya. Pancasila resmi sebagai bahasa negara, walaupun Tapi kita akan langsung ke pemateri yang kedua. Di sini ada Bapak Haji Budi Harjo MPP. Beliau saat ini kesehariannya sebagai dosen ataupun tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lampung. Kita ngisi waktu ini dengan sosialisasi ideologi Pancasila kebangsaan. Apa sih penting? Tadi kan sudah Pak Darto ya, Kak Darto ini sudah jelasin sejarahnya. Nah sekarang apa pentingnya? Ya kan? Ada yang tahu kenapa sih kita kok penting ngomongin Pancasila dan wawasan kebangsaan? Ada yang bisa menjelaskan kok penting? Nah nanti ada itu tuh. Ada door prize. Ya. Ada yang tahu? Kan tadi udah cerita sejarahnya. Nah sekarang apa pentingnya buat kita sekarang? Untuk mempersatukan kebangsaan Indonesia, Pak. Untuk mempersatukan kebangsaan Indonesia. Ada yang lain? Mikir rupanya ya. Enggak, soalnya kadang-kadang kita ini kan melakukan sesuatu tapi untuk apa sih ini? Iya kan? Kadang-kadang bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, melakukan sesuatu tapi nggak ngerti gitu kan, untuk apa sih sebetulnya ini? Gitu. Iya, Kang Budiman pasti kalau tanya apa yuku ya apa? Ramen. Ada ramen macam-macam.
itu sebetulnya secara tidak sadar Bapak Ibu sekalian kita ini sedang dijajah. HP itu alat untuk menjajah kita. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, anak-anak muda termasuk ibu-ibu ini, kalau udah ngedelang HP kan dicelok dia orang kerungu deh. Siapa yang ini? Hah? Nanda, nggak kedengeran. Kata emaknya, kamu nggak denger apa pura-pura nggak denger katanya. Pasti itu terjadi itu di rumah masing-masing itu. Karena di rumah saya begitu juga. Dengan adanya sosialisasi tadi, Pancasila ideologi mempersatuan dan persatuan kita, meningkatkan taraf hidup kita dan mempersatukan negara kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini untuk mendukung Bapak Hendra Mukri dan Bapak Budiman, meningkatkan taraf hidup kita. Jadi kita kalau kita pilih mereka, insya Allah apapun keluhan-keluhan, kita kan termasuk warga negara Indonesia. Jadi kita mengadukan keluhannya pada mereka. Untuk itu kepada Bapak Budiman, Bapak Hendra Mukri, tingkatkan satuan dan kesatuan ideologi Pancasila kita untuk maju 2004. Baik. Nggak sempat wassalamualaikum Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Tetap di tempat ya. Tetap di tempat. Nah, ada lagi ibu-ibu? Ya, yang muda, yang muda. Ya silakan Bu. Silakan. Ibu. Berarti ada juara 1, juara 2 ini kayaknya. Juara semua, juara 1. Oh, juara 1 semua. Ada anak muda berarti? Silakan Dek. Saya perlu anak muda nih. Yang disampaikan tadi apa? Mahasiswa ya. Ya. Ada keberanian. Coba. Ya, silakan Ibu dulu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Elis dari Lebak Anyar ya. Saya sebagai keluarga besar dari Negara Plat. Saya di sini mencerna dari apa yang Pak Habib Menyikapi Pancasila, lebih menjadi seseorang yang berpancasila. Tepuk tangan dong, bagus ini. Jadi saya pribadi saya harapkan bukan sekedar untuk orang lama atau bapak-bapak, kalau seandainya ada lagi pun saya ingin ikut kembali untuk mempelajari ini. Karena jujur saya pribadi pun Pancasila saya masih belum sepenuhnya menerapkan, tapi saya siap untuk menjadi seseorang yang berpancasila. Itu saja yang dari saya. Mantap. Demikian Bapak Ibu, rangkaian acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan telah sama-sama kita dengarkan apa-apa saja yang dipaparkan oleh para narasumber kita dari Bapak Budi Harjo dan juga Bapak Sudarko. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya telah menyelesaikan kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila bersama Bapak Budiman AS, anggota DPRD Kabupaten Lampung, beserta narasumber Bapak Sudarto dan kakak saya Budi Harjo. Ini saya ingin berterima kasih kepada warga besar saya yang ada di sekitar daerah pemilihan Dapil 2, yang mana pada kegiatan hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, yang mana harapan ke depan sinergitas antara pemerintah kota dan masyarakat terus berjalan sehingga kita Lampung bisa membangun apa yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang Pak Hendra, orangnya baik, dermawan, ramah, nggak sombong, terus tuh asik lah, sangat berbaur sama masyarakat gitu. Terus tuh orangnya juga kayak nggak milih-milih gitu, beda dari yang lain. Terus tuh saya harap Pak Hendra bisa menang lagi lah. Soalnya juga Pak Hendra bagus banget dicontoh, pemasukannya baik, motivasi banget buat remaja. Terus juga tadi banyak apa untuk pelajar itu contoh banget tuh yang tadi ditampilin.